Bapak Ibu Guru PJOK hebat? Kali ini kita akan membahas tentang pengajaran yang efektif dalam PJOK. Kami yakin bahwa setiap guru pasti memiliki perspektif yang beragam tentang pengajaran yang efektif dalam PJOK. Biasanya, ini terjadi karena perbedaan latar belakang pengetahuan, pengalaman keolahragaan, atau spesifikasi kecaboran, serta pandangan filosofis Bapak Ibu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu refleksikan praktik pengajaran PJOK yang sudah dilakukan. Bagaimana keterlibatan murid dalam kegiatan pembelajaran PJOK ketika Bapak Ibu mengajar? Apakah murid sudah mendapatkan perhatian dan kesempatan melakukan praktik pembelajaran PJOK yang sama? Jika belum, lalu bagaimana menurut Bapak Ibu cara yang efektif memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna dalam PJOK? Setelah menjawab pertanyaan tadi, sekarang kita akan membahas pengajaran yang efektif dalam PJOK untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu. Ada beberapa poin penting yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang pengajaran yang efektif dalam PJOK, yaitu 1. Konsep pengajaran efektif dalam PJOK. 2. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pengajaran PJOK yang efektif. 3. Kriteria dalam menentukan rencana pengajaran yang efektif dalam PJOK. 4. Pentingnya pengajaran yang efektif dalam PJOK. Dan 5. Konsekuensi saat pengajaran PJOK tidak efektif. Poin pertama adalah memahami konsep dari pengajaran efektif itu sendiri. Pengajaran yang efektif adalah praktik Bapak Ibu dalam memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi murid dalam menghasilkan tujuan yang diinginkan. Pada konteks PJOK, elemen penting dalam pengalaman belajar bermakna adalah bagaimana murid mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sesuai preferensi atau kebutuhan geraknya. Misalnya, contoh pada materi permainan bola voli. Tujuan pembelajarannya adalah agar murid dapat mengembangkan berbagai peran, bekerja sama, dan memahami betapa pentingnya komunikasi dalam aktivitas permainan kelompok. Nah, salah satu strategi yang bisa digunakan adalah cooperative learning, yaitu membagi murid menjadi kelompok atau tim. Murid akan bekerja sama untuk mengembangkan peran, berdiskusi tentang strategi, dan memahami pentingnya komunikasi dalam permainan. Guru memiliki peran penting dalam mengarahkan murid, mendorong kolaborasi, dan memastikan setiap murid merasa dihargai saat mengeksplorasi gaya bermain mereka. Dengan strategi ini, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan setiap murid untuk berkembang secara optimal dalam permainan bola voli. Poin kedua, menjelaskan tentang aspek-aspek kunci yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pengajaran PJOK yang efektif, yaitu penyajian tugas gerak, pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademik. Penjelasan secara lebih detail terkait aspek-aspek tersebut akan Bapak Ibu pelajari pada video-video berikutnya ya. Lanjut pada poin ketiga, yaitu cara menetapkan kriteria rencana pengajaran yang efektif dalam PJOK. Salah satu ahli pendidikan jasmani dunia, Judith Ehring, dalam bukunya Teaching Physical Education for Learning, menawarkan 4 kriteria pengajaran yang efektif dalam PJOK. Kriteria tersebut menekankan tentang bagaimana Bapak Ibu Guru dapat memfasilitasi pengalaman belajar PJOK yang edukatif, setara, bermakna, dan holistik sesuai level kemampuan murid.
Setelah Bapak Ibu guru mendengarkan penjelasan tentang konsep, aspek-aspek, dan kriteria pengajaran yang efektif dalam PJOK, mungkin terlintas di pikiran Bapak Ibu, apa sih pentingnya pengajaran yang efektif dalam PJOK? Pengajaran yang efektif dalam PJOK sangat penting dalam memberikan murid pengalaman belajar gerak yang lebih bermakna, menantang, dan menyenangkan. Artinya, murid tidak hanya bergerak, namun murid juga paham kenapa mereka melakukan gerakan tersebut. Sehingga murid memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan saat melakukan berbagai aktivitas dalam pembelajaran PJOK. Bapak Ibu guru pasti sudah memiliki pengalaman mengajar PJOK cukup lama dan beragam. Namun, apakah pengalaman mengajar tersebut sudah sesuai dengan penjelasan sebelumnya? Ilustrasi tersebut menunjukkan praktik pengajaran yang tidak efektif, yang berdampak pada penurunan minat dan partisipasi murid. Murid hanya melakukan gerakan atau aktivitas sesuai instruksi guru, tanpa memahami kenapa harus melakukan gerakan atau aktivitas tersebut. Nah, sekarang sudah lebih paham ya Bapak dan Ibu, bahwa pengajaran yang efektif dalam PJOK menjadi sangat krusial. Karena perencanaan dan praktik pengajaran yang kita lakukan dapat berdampak langsung pada pengalaman belajar murid. Bapak Ibu PJOK hebat, dalam menerapkan pengajaran PJOK yang efektif, memang dibutuhkan usaha dan perubahan pola pikir dari diri kita sendiri. Perubahan ini menekankan pada bagaimana kita sebagai seorang guru mampu mendengarkan suara murid dan mendukung pilihan mereka. Maka dari itu, kita perlu untuk terus belajar menyesuaikan aktivitas dan metode mengajar berdasarkan kebutuhan murid, serta melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran mereka. Mari Bapak Ibu, kita belajar lebih dalam lagi agar dapat menciptakan pengajaran PJOK yang lebih efektif.